Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube BPIA 22. Baik, di hadapan kita sudah kedatangan tamu spesial. Boleh diperkenalkan namanya atas nama siapa dan dari jurusan mana? Boleh dari kakak ini terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hikmawati dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2022. Kalau kakak ini dari mana? Jadi perkenalkan nama saya Jumadil Awal dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2020. Oke, ternyata kakak ini sama-sama dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 22. Baik Kak, sebelum kita merangkak lebih jauh, mungkin saya tanyakan dulu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adapun topik yang kita bahas kali ini tentang fatherless generation. Sebelum kita melanjut ke diskusi yang lebih dalam, mungkin salah satu dari kakak atau masing-masing pendapat dari kalian bisa memberikan bagaimana sih apa sih tentang fatherless itu sendiri, apa yang dimaksud dengan fatherless itu. Mungkin dari kakak bisa menjelaskan, ada dari kakak. Menurut saya itu fatherless itu merupakan keadaan di mana seorang anak tidak diberikan kasih sayang kepada ayahnya, tidak diberikan panutan kepada ayahnya. Bagaimana dan Kakak? Dan menurut saya itu fatherless merupakan suatu di mana seorang anak tidak memiliki rasa kasih sayang dari seorang ayah, disebabkan oleh bisa dari perceraian atau seorang ayah yang sudah meninggal atau keluarganya itu berpisah begitu. Oh, berarti bisa dibilang fatherless ini kurangnya peran seorang ayah begitu ya? Ya. Kurang perhatian dari seorang ayah. Jadi bagaimana tanggapan kalian tuh seberapa penting ini seorang ayah untuk seorang anak perempuan menurut kalian? Menurut saya seorang anak perempuan itu merupakan seorang ayah itu merupakan suatu cinta pertamanya seorang anak perempuan, karena di mana seorang anak perempuan itu mempunyai hak, mempunyai rasa ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang, ingin diberikan rasa perhatian lebih kepada ayahnya begitu. Ingin dijaga. Terus bagaimana pandangan Anda ketika ayah ini menjadi cinta pertama anak perempuan sekaligus luka pertama? Maksudnya bagaimana pandangan Anda ketika seorang ayah ini kan seperti yang kakak bilang tadi, ayah itu adalah cinta pertama seorang anak perempuan. Bagaimana kalau cinta pertama seorang anak perempuan sekaligus menjadi luka pertama bagi anak perempuan tersebut? Menurut saya itu jika seorang anak mendapatkan luka dari seorang ayah, pasti minimal ini seorang anak akan mengalami gangguan fisik, gangguan mental dan lain sebagainya, dan seorang anak akan melakukan suatu hal-hal negatif. Begini Kak, saya habis baca-baca begitu bahwa Indonesia ini tercatat menjadi nomor negara yang ketiga terbesar yang mendapatkan julukan negara fatherless. Maksudnya Indonesia menjadi negara posisi ketiga negara fatherless begitu. Kira-kira apa penyebabnya ini? Kira-kira negara Indonesia bisa menjadi negara terbanyak fatherlessnya? Mungkin warga Indonesia masih kurang pemahaman tentang seberapa penting seorang ayah kepada anaknya. Oh, kurang penting. Dan warga Indonesia itu kebanyakan sekarang seorang ayah memiliki sekarang di warga Indonesia banyak terjadinya perceraian, dan ini menyebabkan fatherless semakin meningkat di negara Indonesia tersebut. Oh, betul-betul. Ya, kira-kira apakah ada solusi dari pemerintah atau lembaga di negara kita terkait fenomena fatherless ini? Bagaimana, maksudnya mungkin dari kakak, bagaimana solusi dari lembaga atau pemerintah? Mungkin saya sebagai jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana itu
seberapa penting itu seorang ayah kepada anaknya. Ya, Kalau kakak? memberikan pemberitahuan kepada seorang ayah bagaimana peran penting terhadap untuk menjaga seorang anaknya, dan seorang anak ini ingin diperhatikan kepada seorang ayah, dan seorang ayah memiliki memiliki tugas yang sangat penting kepada anaknya. Iya, betul. Kan ini fatherless, kurangnya peran seorang ayah kan. Kan betul Kak. Nah, tapi kita kenal bahwa di Indonesia ini banyak sekali sudah terjadi bahwa pernikahan di bawah umur, sehingga remaja-remaja yang belum mengetahui tentang peran seorang ayah, dia sudah menjadi seorang ayah, mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebabnya fatherless. Jadi bagaimana ini kira-kira agar remaja bisa tidak terlalu mereka para remaja ini tidak ingin cepat-cepat menikah muda begitu. Karena itu mungkin menjadi salah satu faktor penyebab fatherless ini bisa berkembang di Indonesia. Ya, mungkin maksud dari rekan saya bagaimana cara supaya anak-anak di usia dini tidak begitu cepat untuk menikah muda atau berumah tangga. Iya. Ya, mungkin bisa dijawab. Mungkin Tanggapan Anda seperti apa? menurut saya mungkin kita berikan kepada anak remaja penyuluhan atau bimbingan bagaimana itu tentang pernikahan. Karena Pernikahan di bawah umur. Karena kalau pernikahan itu Iya. biasanya kalau Ada apanya? Harus ada bimbingan begitu dalam pernikahan ya, atau bagaimana? harus ada bimbingan tentang pernikahan, karena biasanya ada seorang itu yang anak remaja Iya. Mungkin bisa diberikan bimbingan atau bagaimana sih tentang rumah tangga itu, bagaimana seberapa pentingnya rumah tangga. Iya. setelah Iya, menikah. karena mungkin Ya mereka mungkin ini kebanyakan ini mereka berpikiran menikah itu kayak gampang saja. hanya memikirkan Cara melakukan itu dan cara menjalaninya itu yang begitu rumit mungkin ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran atau pesan yang Anda berikan kepada orang-orang yang mengalami kondisi tersebut? Maksudnya yang mengalami tentang fatherless ini. Bagaimana saran atau pesan Anda kepada orang-orang yang mengalami hal tersebut? Maksudnya begini, mungkin bisa kalian berikan saran kepada orang yang menonton video terhadap dampak fatherless ini. Mungkin bisa berikan saran Anda. Mungkin salah satu bisa kakak dari sarannya, kalau kakak bagaimana pesannya untuk Mungkin dari itu dulu. Menurut saya juga terhadap fatherless, kita harus memperhatikan, atau kita sebagai seorang ayah harus memperhatikan pergaulan anak, harus mendekatkan diri kita kepada anak, dan harus kita kasihi, atau kita seorang ayah harus memperhatikan suatu tindakan anak. Iya, cocok. Supaya lebih memperhatikan lagi begitu. Cocok karena maksudnya. dia memang ini seorang ayah, calon seorang ayah. Oh, oke begitu. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau saya sih, menurut saya bagi seorang ayah atau calon-calon seorang ayah itu setidaknya janganlah engkau memperlakukan seorang anak kayak kasar begitu ya. Oh iya, Karena biasanya seorang anak itu tergantung pada perlakuan seorang ayah. Oh, maksudnya berarti turun turun kepada anaknya. Kalau misal seorang keras. ayah keras, bisa jadi anaknya nanti keras. ya Ya. Oke guys, seperti yang kakak bilang tadi, bagi seorang laki-laki atau seorang calon ayah lah seperti itu, mungkin lebih bisa lebih memberikan perhatian kepada anak perempuannya tersebut, agar anak perempuannya ini bisa lebih Terjaga. ya lebih terjaga lagi, dan bisa membatasi diri dengan siapapun itu, dan mungkin bisa lebih menjaga diri lebih baik lagi. Mungkin dari diskusi kami ini, rekan saya mungkin bisa menyimpulkan pada pembahasan kali ini. Mungkin bisa Ya, diberikan jadi- sedikit kesimpulan. Jadi mungkin untuk penonton-penonton yang ada di rumah, jadi
usahakan bagaimana cara mendidik anak kita itu, cara mendidik anaknya tidak terlalu keras sebagaimana dikatakan tadi narasumber kita, bahwa ketika cara mendidik seorang ayah itu keras kepada anaknya, bisa jadi nanti anaknya jadi menjadi seorang yang keras sehingga begitu terus turun menurun. Bahkan si anak ini bisa merasakan bahwa dia tidak kurang mendapatkan perhatian dari seorang ayah, sehingga timbullah bagaimana ini fatherless. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Saya tutup. Kami berdua sebagai host undur diri. Saya atas nama Jusnaini. Dan saya atas nama Jumardan Syafitra. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.